Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Semoga kalian semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Perlu kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu rasa syukur pada Allah SWT karena kita bisa dipertemukan dalam pembelajaran daring kali ini dalam kondisi sehat, meskipun belum ada atau belum bisa dalam bentuk tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan segera diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa dipertemukan secara langsung di sekolah dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ini saya ingatkan, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila secara substantif, artinya intisari dalam Pancasila, itu terkandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Sehingga yang paling tepat jawaban soal kedua ini, jika jawabanmu itu bisa menghubungkan atau memberi contoh antara hubungan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, yang mana dari ketiga nilai itu terkandung jaminan hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu contoh, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di dalam sila 1 itu terkandung jaminan hak dan kewajiban asasi manusia, khususnya yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Sehingga nilai instrumentalnya itu dituliskan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Ini bisa dilihat dari kalimat pasal 29 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2. Itu kalau nilai instrumental. Kemudian dikembangkan juga dalam bentuk jaminan hak asasi manusia, undang-undang tentang HAM misalnya, seperti itu. Berikutnya dari nilai dasar sila 1, nilai instrumentalnya tadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1-2, sedangkan nilai praksisnya berarti diwujudkan dalam bentuk perbuatan, perilakunya. Untuk mengamalkan nilai dasar, ya, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, itu sebagai nilai instrumentalnya, dan nilai praksisnya berarti bentuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari berupa perbuatan kita, contohnya menjalankan ibadah sholat 5 waktu itu bagi yang muslim. Mudah-mudahan
Dengan penjelasan saya ini, kalian semuanya ingat kembali materi di kelas 11 terdahulu. Sekarang kita lanjutkan kaji terakhir di bab ini. Dari bab 1, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Kaji terakhirnya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau membahas tentang penanganan berarti merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang atau mungkin lembaga-lembaga organisasi negara terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, sehingga nanti diharapkan tercipta adanya penegakan hukum. Karena hukum itu sendiri ditetapkan oleh negara dalam rangka menjamin hak-hak asasi warga negaranya, ataupun menjamin hak-hak asasi manusia secara umum. Ada dua cara yang harus dilakukan untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban asasi warga negara. Tolong ingat kembali sebelum kita mendalami bagaimana cara menanganinya, kalian harus ingat arti pelanggaran hak asasi warga negara. Jadi arti pelanggaran itu sendiri apa? Hak itu sendiri apa? Warga negara itu sendiri apa? Kemudian pengingkaran itu apa? Kewajiban itu apa? Ingat kembali pengertian masing-masing dari sudut pandang istilah itu. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sehingga tercipta penegakan hukum di negara kita. Yang pertama, penanganan itu bisa dilakukan oleh pemerintah atau negara. Bagaimana upaya pemerintah dalam rangka menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sehingga di negara kita bisa tercipta adanya penegakan hak asasi manusia yang otomatis nanti arahnya dalam rangka penegakan hukum juga. Ada beberapa macam upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Di antaranya menegakkan supremasi hukum atau meningkatkan supremasi hukum. Artinya kita tingkatkan supremasi hukum itu berarti hukum ditempatkan pada kedudukan yang tertinggi. Berarti siapapun juga, apakah itu warga negara maupun aparat negara, wajib taat tunduk pada hukum-hukum negara.
Yang berikutnya yang harus dilakukan pemerintah, mengembangkan sistem pemerintahan demokrasi. Yang berarti dikembangkan, ditingkatkan pelaksanaan demokrasi di negeri kita. Tentunya demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Prinsipnya bagaimana? Rakyatlah yang punya kekuasaan, sekaligus nanti kegiatan pemerintahan ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Upaya yang lain yaitu meningkatkan, jadi pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik. Melayani masyarakat secara prima, tanpa tebang pilih. Ini yang seharusnya dilakukan. Itu perlu ditingkatkan. Berikutnya, karena eranya milenial, eranya teknologi, maka pemerintah harus meningkatkan pelaksanaan sistem teknologi informasi dengan mengembangkan layanan elektronik. Karena memang ini tuntutan global. Tetapi tetap dalam koridor bangsa kita tetap berpijak pada karakter budaya bangsa sendiri. Ini yang bisa dilakukan dalam bentuk digitalisasi, administrasi dalam bentuk pelayanan pajak. Itu satu contohnya. Dan masih banyak yang lain. Upaya berikutnya, memaksimalkan peran lembaga-lembaga negara. Termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pembantu pemerintah. Upaya yang dilakukan berikutnya oleh pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga negaranya. Termasuk meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan keamanan negara. Berikutnya, upaya yang dilakukan pemerintah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok masyarakat.
Eranya saat ini, eranya adalah era milenial, sehingga istilah kerjasama biasa disebut juga komunitas saat ini ya. Antar kelompok itu banyak terbentuk komunitas-komunitas, dan ini memang perlu ditingkatkan. Nah, dengan adanya terbentuknya komunitas, maka pemerintah bisa menggandeng atau menganukan kerjasama dengan para komunitas ini untuk saling bekerja sama, menghormati satu sama yang lain. Artinya pemerintah juga menghargai, menghormati komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Demikian juga sebaliknya. Sehingga nanti dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk yang membentuk komunitas-komunitas ini, akan terjalin kerjasama yang harmonis sehingga bisa tercipta ketenangan, ketentraman. Kalau ada kerjasama yang baik, jelas akan mengarah pada pencapaian tujuan nasional yang baik, sesuai dengan yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Itu contoh penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk tindakan. Selain juga dilakukan tindakan secara hukum melalui prosedur hukum. Kalau melalui prosedur hukum, yang terlibat adalah lembaga kepolisian, kehakiman, kejaksaan, TNI, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ini upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menangani pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Itu bisa juga dilakukan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya tugas negara, tapi masyarakat wajib berperan aktif untuk berpartisipasi dalam rangka menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, sehingga tercipta adanya penegakan hukum di negeri kita. Apa wujud partisipasi masyarakat dalam rangka menangani pelanggaran dan pengingkaran kewajiban asasi manusia dan warga negara? Intinya, kalau itu yang harus dilakukan masyarakat atau warga negara adalah selalu sadar bahwa dirinya itu punya hak, orang lain juga punya hak, yang berarti
hak itu dimiliki oleh setiap individu manusia atau warga negara, yang berarti wajib menghargai, menghormati hak asasi orang lain. Kalimat ini bisa kalian pelajari di Undang-Undang Dasar karena secara tegas sudah dituliskan pada pasal 28J ayat 1 khususnya, bahwa setiap warga negara punya kewajiban, jadi wajib menghargai, menghormati hak asasi manusia atau orang lain. Jadi yang diharapkan ini sadar bahwa diri kita ini selalu dihadapkan pada hak-hak juga yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kalau kita ingin menuntut hak, yang harus kita lakukan lebih dulu adalah melaksanakan kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain. Dari penjelasan saya ini, yang jelas kalian bisa menerima. Kalau belum menerima, Anda bisa nanyakan lewat WhatsApp pribadi. Jadi prinsipnya, apa partisipasi atau peran serta masyarakat dalam rangka upaya untuk atau usahanya untuk menangani pengingkaran dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, itu tidak lain adalah wajib atau harus selalu menghargai atau menghormati. Jadi harus selalu menghargai dan menghormati hak asasi orang lain dimanapun kita bertempat tinggal, baik itu di lingkungan keluarga kita sendiri, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pedomannya pada kalimat yang terakhir saya sampaikan tadi, khususnya kaitan dengan peran kita sebagai seorang warga negara. Kita wajib punya kesadaran diri. Di sisi kita ada orang lain, yang berarti wajib kita selalu menghormati, menghargai hak asasi orang lain. Untuk materi bab 1, saya rasa sudah cukup karena sudah saya uraikan di pembelajaran yang daring kedua dan ketiga saat ini. Kalau toh ada yang kurang bisa dipahami, Anda bisa menyampaikan pertanyaan itu lewat WhatsApp, yang nanti di pertemuan berikutnya akan saya berikan jawaban. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dipertemukan di minggu depan dalam kondisi sehat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu.